Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi sebelum kita lanjut, saya absen dulu kepada anak-anak sekalian. Silakan simak atau dengar baik-baik. Namanya Sukoco. Oh, hadir ya, baik. Wiwi, mana Wiwi? Oh, enggak hadir ya. Cibat. Oh, kok ikut-ikut sama Wiwi, enggak hadir juga. Oh, Sinta, oh hadir, baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan anak-anak sekalian. Saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, silahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada materi kali ini atau pembahasan kita itu menyajikan teks gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Baik, sebelum kita masuk pembahasan atau mengerjakan puisi atau membuat puisi nanti, dari hasil penyampaian saya kepada anak-anak sekalian, saya akan menugaskan kepada anak-anak untuk membuat suatu puisi yang dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Jadi untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Pokoknya ungkapkan saya dalam bahasa yang indah. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu tugasnya anak-anak sekalian, membuat puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Baik, kita lanjut. Masih ada pertanyaan dari pengertian puisi atau ada yang mau menambahkan dari anak-anak sekalian? Oh, Aldi, silahkan Aldi, tambahkan. Oh, bagus sekali tambahan dari Aldi. Oh, yang paling belakang masih ada. Oh, itu yang paling belakang. Farid. Oh, Farid. Oh, oke, Farid. Jangan tidur ya, Farid, di belakang. Oke, lanjut. Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat puisi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada beberapa juga. Yang pertama itu diksi atau pilihan kata. Jadi saat anak-anak nanti membuat puisi, anak-anak harus memilih diksi atau pilihan diksi yang baik dalam membuat puisi. Kemudian ada daya bayang atau imaji. Pokoknya anak-anak sekalian, misalnya tentang kerinduan, berimajinasilah sebagus mungkin agar bisa keluar diksi-diksinya. Kemudian gaya bahasa, jadi masing-masing sastrawan atau sastrawan masing-masing punya ciri khas dalam membuat puisi atau dalam membawakan puisi. Jadi saya berharap kepada anak-anak sekalian juga punya hal seperti itu. Masing-masing dari setiap anak-anak di kelas ini memiliki ciri khas dalam membuat puisi. Ya, baik, selanjutnya kemudian bunyi. Ya, bunyi juga ini dalam puisi juga sangat berpengaruh. Kemudian rima ini tinggi rendahnya nada misalnya. Baik, kemudian ritme puisi, dinamika suara dan agar tidak monoton dalam membawakan puisi nantinya. Kemudian tema. Jadi anak-anak sekalian, sebelum memulai membuat puisi harus punya tema dulu terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk membuat puisi.
Kemudian nih unsur yang kedua tuh ada unsur intrinsik ya anak. Ya, unsur intrinsik ini adalah unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur intrinsik puisi itu ada ada historis, psikologis, filsafat dan religius. Yang dimana yang dimaksud itu aspek historis adalah unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Kemudian ada aspek psikologis adalah aspek kejiwaan pengarang yang bermuatan dalam puisi. Kemudian aspek filsafat berkaitan dengan puisi karya sastra keseluruhan. Kemudian aspek religius dan puisi yang mengacu pada tema umum yang diangkat dalam puisi. Jadi saya berharap kepada anak-anak sekalian, setelah apa yang Bapak sempat jelaskan pada hari ini, bisa membuat sebuah puisi yang memiliki ciri khas tersendirinya. Baik, masih ada pertanyaan sebelum saya berikan tugas kepada anak-anak sekalian? Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin alangkah baiknya anak-anak sekalian catat dulu unsur-unsur intrinsik yang Bapak tadi sebutkan ada di buku itu halaman sekian. Oke. Silakan catat dulu sebelum kita mulai membuat puisi. Bagaimana, selesai ya? Baik. Kalau sudah selesai, saya mau anak-anak membuat puisi itu. Bagaimana kalau saya tentukan sendiri temanya atau anak-anak sekalian sendiri yang tentukan atau seperti apa? Oh, tentukan sendiri, baik. Kalau begitu saya kasih kebebasan untuk menentukan sendiri tema dari puisi anak-anak masing-masing. Baik, saya harap mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Puisinya mungkin bisa dilanjut dikerja di rumah. Jadi saya harap di pertemuan selanjutnya anak bisa menampilkan. Jadi satu persatu naik di depan kelas untuk menampilkan puisi hasil tulisannya sendiri. Baik, mungkin ini akan menjadi salah satu nilai tambahan buat anak-anak sekalian jika tampil pekan depan untuk menampilkan puisinya. Baik, semoga anak-anak sekalian sehat-sehat saja dan kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Mungkin sebelum diakhiri saya minta ketua kelas untuk berdoa untuk siap-siap pulang. Baik, silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.